Oke, biasanya untuk HP yang layarnya lebar terus ada pensilnya itu udah masuk ke ranah flagship yang harganya 10 juta ke atas. Tapi kalau misalkan mau bekas dengan segala risikonya yang berarti garansinya udah hilang, ada HP bekas flagship yang dulu di launching dengan harga 13 juta yang sekarang jadi 4 jutaan kecil aja. Dan perkenalkan ini adalah Samsung Galaxy Note 10. Selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Masih sama kayak episode rehabilitas kemarin di mana kita ngebahas HP 4 jutaan. Bedanya ini 4 jutaannya kecil, ada di 4,1 juta. Jadi pada tahun 2019 Samsung itu mengeluarkan seri Note dengan 3 macam. Ada Samsung Galaxy Note 10 yang ini itu harganya 13.999.000. Terus ada juga Note 10 Plus di harga 16.500.000 dan Note 10 Plus yang RAM-nya 12 dengan memori 512 itu di 19 juta. Nah, sekarang untuk Samsung Galaxy Note 10 yang tanpa Plus ini saya beli di harga 4,1 juta. Nah, sekarang di harga 4 jutanya ini untuk Samsung Galaxy Note 10 yang akan kita bahas, desainnya ini masih terlihat flagship walaupun umurnya udah 4 tahun. Desainnya itu masih mirip Samsung Galaxy S23 Ultra dengan ciri khas Note-nya, walaupun sekarang Samsung udah nggak pakai nama Note ya. Tapi kalau kita lihat base-nya, ya S23 Ultra ini ya Note 10. Bedanya cuma di desain kameranya. Note 10 punya triple konfigurasi kamera dengan 12 megapiksel wide, 12 megapiksel telefoto, dan 16 megapiksel ultra wide. Selfie kameranya sayangnya kecil, ada di 10 megapiksel. Terus untuk varian Note ini secara dimensi juga lebih compact, ukuran layarnya itu 6,4 inch, sementara untuk Note 10 Plus itu di 6,8 inch. Dipegang dengan satu tangan masih enak, gak terlalu bulky kayak S23 Ultra yang emang wajib dipegang dua tangan kalau mau ngetik cepet. Kalau untuk fitur proteksinya dia masih di atasnya HP mid-range Android baru di 4 jutaan karena dia udah pakai Corning Gorilla Glass 6 depan belakang dan juga sudah memiliki sertifikasi IP rating dengan IP68. Nah, ciri khasnya Samsung Galaxy Note 10 ini adalah pensilnya. Kayaknya jarang ya untuk HP Android baru yang 4 jutaan ataupun bekas kalau bukan Samsung Galaxy Note yang ada pensilnya kayak gini. Tapi sebelum kita bahas pensilnya, kita bahas dulu spesifikasi layarnya yang udah berumur sekitar 4 tahun ini. Sayangnya dia nggak punya refresh rate yang tinggi. HP 4 jutaan mid-range saja sekarang udah punya 120 Hz. Note 10 masih di 60 Hz. Kalau perkara kualitas layar sih ya oke aja lah. So-so aja. Dia pakai Dynamic OLED dan support HDR10+. Tapi OLED-nya ini kayaknya karena umur ya, jadi kayak ngijau gitu bagian layarnya. Gak setajam OLED di S20 yang kita bahas kemarin atau Redmi Note 12 Pro yang harganya juga 4 juta. Jadi kalau cari HP flagship bekas di harga 4 jutaan dan kalian carinya layar yang bagus, menurut saya sih Note 10 Plus ini bukan pilihan yang menarik lah. Karena dengan nambah beberapa ratus ribu dikit kita bisa dapat S20 yang kita bahas kemarin dan Sony Xperia One Mark II itu di 4,8 juta. Tapi kalau carinya HP yang ada pensilnya di kelas harga segini ya masih oke lah. Karena pensilnya ini masih responsif, masih enak aja kalau taking notes, nggak delay dan cukup presisi dengan fitur notes yang ada di Galaxy Note 10. Nah, kalau masalah performanya di kelas harga 4 jutaan bekas flagship yang kita bahas kemarin ada Sony Xperia One Mark II, ada S20 juga. Itu skornya masih lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan HP mid-range yang 4 jutaan. Tapi khusus untuk Note 10 ini dia udah kesalip sama HP mid-range 4 jutaan kayak Redmi Note 12 dan juga Samsung A34 atau iQOO Z7. Skor Antutunya itu dia nggak sampai 400.000. Dia emang pakai chipset yang secara transistor udah bagus 7 nanometer, tapi nggak begitu kenceng kalau digunain sekarang. Tapi yang saya salut dari Samsung, dia bisa bikin Exynos 9825-nya ini efisien. Karena ketika kita tes pakai CPU throttle selama 30 menit, aman-aman aja, nggak ada throttle. Ketika kita stress test di wildlife, dia juga dapat skor stability itu 99,5%. Yang artinya dia nggak throttle sama sekali. Jadi bagian temperatur CPU-nya aman. Tapi kalau kita gunakan untuk gaming, karena skor Antutunya nggak gede-gede banget, ya di Mobile Legends dengan refresh rate high terus settingannya medium, dia bisa dapat ya masih oke lah Mobile Legends di kisaran 60 fps dan stabil. Di PUBG settingannya kebuka smooth extreme, kalau misalkan cuma jalan-jalan aja dia bisa stabil di 60 fps, tapi kalau misalkan udah naik jeep terus juga scene-nya lebih padat, dia bisa turun di kisaran 50 fps tapi masih oke sebenarnya.
Nah, kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps-nya aktif, dia nggak bisa dapat stabil di 60 fps. Frame rate rata-ratanya itu ada di kisaran 30 sampai 39 fps lah. Masih oke sebenarnya, cuman kalau udah di atas 15 menit mainnya dan device-nya mulai anget, dia throttle-nya itu bisa sampai di bawah 30 fps. Sekarang kita bahas kameranya. Untuk Galaxy Note 10 ini dia belum jualan telefoto kayak S20. Jadi S20 itu kan telefotonya bisa zoom sampai 30 kali, S21 itu bisa sampai 100 kali. Untuk Note 10 Samsung belum ada jualan telefoto karena zoomnya ini masih sama kayak iPhone, mentoknya di 10 kali. Kalau untuk kualitas kameranya masih oke sih ya. Jadi kalau kita lihat di sini perbandingan antara ultrawide dan lensa wide-nya memang ada kayak perubahan warna tapi nggak terlalu signifikan kayak HP mid-range sekarang. Ini masih oke lah perubahan warnanya. Dan kualitas gambarnya juga masih Samsung banget. Jadi kalau kita lihat warna hijau itu bakalan terlihat lebih hijau, lebih punchy gitu. Jadi lebih colorful. Untuk kamera ultrawide-nya memang masih ada kayak semacam distorsi, tapi kalau kita ngomongin HDR, langit-langitnya itu teksturnya masih kelihatan, masih terlihat realistis. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Note 10 di resolusi UHD atau 4K 60 fps. Untuk ukuran HP 4,1 juta masih agak shaky sih ya. Dan karena dia tipis serta enteng banget, jadi kalau dipegang dengan tangan satu aja kayak, ya kalau misalkan saya langkah kaki itu dia kayak gempa gitu kalau di layarnya ini. Cuman kalau kita bandingin dengan HP 4 jutaan yang sekarang, untuk resolusi videonya dia lebih oke sih ya. Sekarang kita coba kalau misalkan perpindahan dari yang terang ke gelap kayak gimana transisinya, karena biasanya HP mid-range itu kan exposure-nya agak ngaco ya. Kalau flagship sih harusnya enggak, tapi kita coba aja. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Banyak ketawa ya. Mungkin dia yang video, saya yang video, dia yang malu. Kayaknya kayak gitu. Dan ini kualitas videonya kamera belakang ya, 4K 60 fps juga lebih stabil dibandingkan dengan kamera depannya tadi. Kerasa banget OIS-nya kalau misalkan saya jalan tuh. Ya, kira-kira kayak gini. Dan kalau misalkan kita coba untuk panning tilting ya, apakah dia stutter? Kita coba atas bawah dulu, gak ada masalah. Ya, jadi minim banget stutternya di resolusi 60 ini. HDR-nya juga bagus, kita coba lihat mendungnya. Oke, terus kalau misalkan kanan kiri, ini kita geser ke kanan, masih ada kayak semacam patah-patahnya ya. Tuh. Oke. Kalau kita gunakan untuk jalan, kira-kira kayak gini. Ini saya pegang tangan satu aja. Dan ini saya coba jalan kenceng. Kita coba lagi untuk exposure-nya ketika pindah dari ruangan terang ke ruangan yang gelap. Nah, kira-kira kayak gini ya. Terus kalau misalkan kita coba autofocusnya dari sini ke sini, cepat juga, gak ada masalah. Kalau misalkan kita zoom objek, misalkan objek ini ya, sip. Resikonya HP compact atau HP kecil yang enak digenggam dengan satu tangan biasanya itu memang baterai. Untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus yang Plus ya, itu kapasitas baterainya 4300 mAh. Tapi untuk Samsung Galaxy Note 10 ini kapasitas baterainya cuma 3500 mAh. Karena ya dia base-nya kecil, 6,4 inch dengan ketebalannya itu 7,9 mm, bobotnya juga cuma 168 gram. Jadi kayaknya emang nggak mungkin untuk Samsung ngasih baterai yang lebih gede lagi. Terus kalau untuk fast chargingnya dia supportnya di 25 watt, terus fitur-fitur flagship kayak wireless charging dia bisa 12 watt, reverse wireless charging juga bisa dengan 4,5 watt. Tapi kalau kalian carinya HP yang kalian itu pengennya ngecas satu kali aja dalam sehari, si Samsung Galaxy Note 10 ini bukan jadi pilihan yang menarik. Karena ketika saya pakai dengan kebutuhan saya, ngecas itu minimal 2 kali, kadang juga malah bisa 3 kali kalau misalkan saya gunakan untuk ngegame. Tapi selain baterainya, yang jujur baterainya ini ampas. Kalau kalian cari fitur-fitur flagship di Samsung Galaxy Note 10 ini masih ada. Contohnya ya kayak fingerprint under display dengan ultrasonic sensor ciri khasnya Samsung yang cepet banget responnya. Terus dia juga udah support dengan Samsung DeX, sensor-sensor juga semua lengkap kayak NFC, gyro, barometer, kompas, dan lain-lain. Untuk Wi-Fi walaupun dia umurnya udah 4 tahun tapi udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5.1 yang low power. Kalau untuk sistem OS pada waktu di launching pada tahun 2019 dia pakai Android 9, tapi ini udah saya update dan dia masih kebagian Android
12. Wah, jadi software update-nya udah 4 tahun. Jadi kalau kalian cari HP flagship dan salah satu alasan kenapa kalian beli flagship bekas adalah operating sistemnya, kayaknya Samsung Galaxy Note 10 ini bakalan jadi tahun terakhir. Karena tahun depan dia nggak bakalan dapat software update, jadi mentoknya di Android 12. Tahun depan kalau misalkan harganya masih 4 juta, menurut saya nggak oke sih. Tapi kalau misalkan 3 juta dengan Android 12, masih oke lah. Terus kalau kalian tanya dengan harga yang kita keluarkan sekitar 4,1 juta, apakah dia enak untuk digunakan di 2023? Nggak kayak Sony Xperia One Mark II dan juga Samsung S20 yang kemarin dengan mudah saya bisa jawab, ya ini rekomendasi. Ini rekomendasi tapi ada beberapa kompromi. Karena baterainya yang ampas, layarnya juga nggak bagus-bagus amat walaupun OLED, masih bagusan HP barunya Redmi Note 12 Pro yang harganya 4 jutaan kemarin. Tapi kalau kalian carinya HP flagship bekas dengan harga 4 jutaan dan kalian cari pensilnya, ya Samsung Galaxy Note 10 ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik. Selain pensil, desainnya juga masih oke kalau kita gunakan di 2023. Kameranya ya so-so lah, bukan yang terbaik juga di kelas 4 jutaan menurut saya. Jadi kalau kalian punya 4 juta, apakah kalian tertarik untuk beli Samsung Galaxy Note 10 ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.